untuk menghindari virus corona adalah social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, seperti yang kita lakukan. Harapannya apa daripada pemerintah? Yaitu tadi, jangan sampai pada saat ngomong, pada saat bersin, pada saat batuk, kalau kita ini sudah terpapar virus, kita tidak menularkan kepada orang lain. Selamat datang Ibu Bidan dari Puskesmas Bakau. Saya lanjutkan, jaga jarak Pak ya Ibu. Jadi paham nih, jelas kenapa kita disuruh untuk menjaga jarak satu dengan lainnya. Yaitu tadi, jangan sampai pada saat kita ngomong, pada saat kita bersin, apa segala macam virus tadi ya akan kita tularkan atau orang lain akan menularkan kepada kita. Safety-nya yaitu dengan menjaga jarak 1 meter sampai 2 meter kepada orang lain. Yang selanjutnya yang ingin saya berikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya harus tahu, pertanggal 27 Maret baru aja nih ya, 27 Maret kemarin, pemerintah menetapkan 4 kategori terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, ada yang namanya PP, ada yang namanya OTG, ada yang namanya ODP, ada yang namanya PDP. Saya ulas satu-satu. Mungkin selama ini yang kita lebih mengenal, kalau ada anak karyawan masyarakat atau karyawan dari luar masuk ke pondok kita atau ke kampung kita, udah ODP dia. Sedikit saya berikan pemahaman. Pertanggal 27 Maret 2020 pemerintah menetapkan 4 kategori: PP, OTG, ODP dan ODP. Mohon maaf, ODP, OPP, OTG, ODP dan PDP. PP itu adalah pelaku perjalanan. PP adalah pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan ini bisa dikategorikan anak karyawan ataupun karyawan, istri karyawan yang datang dari wilayah zona merah ke tempat kita. Maka status dia yang tercatat di tim gugus tugas, statusnya adalah PP, pelaku perjalanan. Misal, kalau di sini mungkin anaknya Pak Budi kemarin, anaknya Pak Jamuri ya, dari Jawa datang ke Sangko. Statusnya itu PP, pelaku perjalanan. Dia tidak ada mengalami gejala, cuman dia berasal daripada zona merah. Kalau kita di sini, Batu Licin sudah masuk PP ini. Wajib untuk melaporkan diri bahwasanya saya sedang datang dari zona merah. Karena Tanah Bumbu sudah ditetapkan sebagai wilayah zona merah. Ya, PP ini sama, harus isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah daripada PP, ada lagi namanya OTG, orang yang tanpa gejala. OTG, orang tanpa gejala. OTG ini statusnya ditetapkan oleh tim gugus tugas bagi masyarakat yang ada bersentuhan langsung dengan pasien yang sudah positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Misal, kayak yang saya sampaikan tadi, ada dokter gigi yang meninggal karena virus corona. Maka pasien yang bersentuhan dengan dokter tadi sepanjang 14 hari ke belakang
pasien tadi ditetapkan menjadi OTG, orang tanpa gejala. Artinya ada yang namanya ODP, orang dalam pengawasan. Nah, ODP ini Bapak dan Ibu semuanya, ya, dia datang dari zona merah. Habis itu dia bersentuhan langsung, ya, sepanjang 14 hari itu dengan orang yang sudah positif terkena virus corona. Dan dia mengalami batuk, flu, badannya sakit-sakit, yang gejala-gejala virus ini ada. Gejala virus ini ada. Maka dia ditetapkanlah yang namanya ODP, orang dalam pengawasan. Dan dalam pengawasan artinya setelah dia sakit ODP tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Maka dia ditetapkanlah menjadi pasien dalam pengawasan. Cukup jelas Pak ya? PP, OTG, ODP dan PDP. Biar nggak salah paham. Ya orang datang, ayo, wah ini Pak datang dari luar nih, zona merah. Harusnya udah ditetapkan nih orang yang dalam pengawasan. Saat ini belum, karena ada 4 kategori tadi yang istilahnya ditetapkan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu semuanya, saya berharap setelah Bapak balik melakukan aktivitas seperti biasa, maka Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki pemahaman terkait COVID-19. Apabila Bapak dan Ibu semuanya betul-betul sudah menjalankan apa yang diminta, ditetapkan oleh pemerintah, maka Bapak dan Ibu semuanya ini sudah menjadi pahlawan di negara kita. Karena kita sudah berusaha untuk memutus mata rantai daripada COVID-19. Saking berusahanya pemerintah, Bapak dan Ibu semuanya untuk memutus mata rantai, maka beberapa surat, baik itu himbauan, maklumat Kapolri, ya, dan MUI juga mengeluarkan surat bahwasannya untuk sementara waktu jangan ada dulu yang Jumatan, jangan ada dulu sholat tarawih, jangan ada dulu kegiatan di gereja. Sebenarnya pemerintah itu bukanlah menginstruksikan jangan ada ibadah, bukan melarang untuk melaksanakan ibadah. Ini harus dicatat dan dipahami betul-betul. Yang diminta pemerintah itu adalah jangan melakukan aktivitas yang dapat mengumpulkan orang banyak. Jangan melakukan aktivitas yang dapat mengumpulkan orang banyak. Ini yang diminta oleh pemerintah. Jadi harus digarisbawahi, kita tidak melaksanakan Jumatan tapi diganti dengan sholat zuhur. Supaya apa? Supaya tidak melakukan aktivitas di masjid. Karena resiko terpaparnya sangat tinggi. Berbaginya saya pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya berpesan, patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan ini adalah upaya untuk memutus mata rantai daripada peredaran virus corona. Tidak seperti biasanya juga kita tidak bisa melaksanakan cuti pulang kampung. Karena per tanggal 24 April kemarin pemerintah sudah menutup semua penerbangan domestik, sudah menutup semua jalur kapal. Tidak ada lagi itu, Banjarmasin sudah tutup total penerbangannya dan beberapa bandara-bandara internasional lainnya. Ini adalah upaya untuk memutus daripada virus corona. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin dari Ibu Bidan kah yang minta? Siapa? Pak Menteri, saya minta contohkan bagaimana sih mencuci tangan
dengan baik dan benar menurut WHO, supaya kita semuanya bisa belajar bersama-sama, bukan hanya udah asal cuci gitu. Bisa Pak Menteri ya?